Mereka menaklukkan Cina, menghancurkan Baghdad, dan mengguncang Eropa. Tapi di sini, di tanah tropis yang bahkan tidak mereka kenal namanya, Mongol justru dipermalukan, bukan oleh pasukan besar, tapi oleh strategi seorang raja muda yang tahu kapan harus tunduk dan kapan harus menusuk. Ini bukan kisah kemenangan, ini kisah tipu daya, pengkhianatan, dan akhir memalukan dari pasukan paling ditakuti di dunia. Inilah kisah invasi Mongol ke Jawa, sebuah petualangan bangsa stepa dari padang rumput yang mencoba menaklukkan dunia tropis yang sama sekali tidak pernah mereka ketahui. Sebelum menyerbu Jawa, Mongol lebih dulu mengincar Vietnam, yakni di Dai Viet dan Chanpa. Tidak hanya sekali, tetapi 4 kali ekspedisi besar dilakukan antara tahun 1258 hingga 1288. Dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Pasukan Mongol yang terkenal tidak tertandingi di daratan Asia terpaksa harus mundur oleh perlawanan rakyat yang gigih. Bagi bangsa stepa yang terbiasa dengan padang rumput yang luas, hutan tropis dan rawa-rawa menjadi medan asing yang sulit untuk dipahami. Namun, kegagalan ini tidak memadamkan ambisi Mongol. Setelah menaklukkan banyak wilayah, Kublai Khan mulai mengirim beberapa utusan ke berbagai negeri, menuntut penguasa setempat tunduk pada kekuasaan bangsa Mongol dan membayar setoran atau upeti sebagai bukti kesetiaan. Pada 1289, Kublai Khan mengirim utusan bernama Mengki atau Menki ke sebuah pulau tropis di seberang lautan, yang kini kita kenal sebagai Jawa Timur. Saat itu, wilayah ini dikuasai oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari, atau bisa disebut juga Singosari. Kertanegara bukanlah raja biasa. Kertanegara punya ambisi yang sangat besar untuk menyatukan Pulau Jawa, mendominasi jalur perdagangan di Indonesia Timur, dan menguasai Selat Malaka. Dengan ambisi sebesar itu, Kertanegara menolak tunduk pada kekuatan asing, termasuk Mongol. Ketika utusan Kublai Khan datang dengan tuntutan setoran atau upeti, Kertanegara merespon dengan penghinaan yang sangat berat. Wajah para utusan dicap dengan besi panas dan telinga mereka dipotong. Mereka lalu dideportasi kembali ke sang penguasa tertinggi Mongol, Kublai Khan. Dan tentu saja dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sebagai pesan tegas bahwa Singasari tidak akan pernah bisa diancam. Kalian bisa lihat, Singosari bukan sekedar kerajaan kecil yang terapung di muara Sugalu, melainkan sebuah kekuatan besar yang ditakuti hingga ke negeri-negeri jauh. Reaksi Mongol pun tidak mengejutkan. Kublai Khan lalu memutuskan untuk mengirim armada besar ke Pulau Jawa. Bagi Kublai, menaklukkan Jawa bukan hanya soal membalas dendam atas penghinaan, tetapi juga strategi untuk membuat negeri-negeri lain di kawasan gentar dan tunduk tanpa perlawanan. Dan lebih jauh, menguasai Jawa akan membuka peluang bagi dinasti Yuan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menggiurkan di Asia Tenggara. Mari kita bahas mulai dari bukti-bukti nyata yang ada di lapangan. Di tengah Laut Natuna, tepatnya di Selat Karimata, Pulau Serutu, telah ditemukan 2 prasasti kuno yang bertuliskan karakter Tionghoa tradisional dari masa dinasti Yuan, yang dikenal sebagai prasasti pasir kapal dan prasasti pasir Cina. Yang menarik, prasasti ini mencatat jumlah pasukan Mongol yang pernah singgah di wilayah tersebut, bukan di medan perang utama atau istana kerajaan, melainkan di sebuah pulau terpencil yang hampir terlupakan oleh sejarah. 6 aksara Tionghoa pertama pada prasasti pasir kapal tersusun secara vertikal, yang berbunyi Dayuan Gu Siping Jiang. Bagian Dayuan Go merujuk pada nama resmi dinasti Yuan, yang berarti negara Yuan yang agung. Dan kata Shi kemungkinan besar merujuk pada nama keluarga Jenderal Shibi, pemimpin ekspedisi Mongol ke daerah Jawa. Pada masa itu, Shibi menyandang gelar Fingzheng, sebuah jabatan tinggi yang setara dengan kepala administrasi pemerintahan.
Meski bagian tengah prasasti yang sulit dibaca, kan tetapi 4 kolom vertikal terakhir cukup jelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tertulis 500 kapal tahun ke-30 Zuan, bulan pertama hari ke-18 berlabuh di sini setelah 10 hari bergerak menaklukkan Raja Jawa. Di kawasan yang disebut Pasir Cina ditemukan 2 prasasti kuno dinamakan Pasir Cina I dan Pasir Cina II. Prasasti Pasir Cina I memuat ukiran 2 aksara Tionghoa, yaitu Ling King yang berarti dekat sungai jernih, disertai 2 pola radial dalam kotak berukuran 25 x 25 cm. Sekitar 1 meter di bawahnya, Pasir Cina II memiliki ukiran Xian yang merujuk pada mata air alami. Lokasinya yang strategis di tepi sungai dan dekat pantai menunjukkan bahwa kedua situs ini kemungkinan besar digunakan sebagai tempat pengisian air tawar bagi pelaut di masa lalu. Walaupun tidak mencantumkan tanggal seperti prasasti Pasir Kapal, gaya penulisan dan konteks geografis kedua prasasti ini mengindikasikan keterkaitan dengan ekspedisi laut Mongol ke Jawa. Berdasarkan prasasti Pasir Kapal, inskripsi yang terukir menyebutkan peristiwa pada tahun ke-30 Zuan bulan pertama hari ke-18 yang jika dikonversi ke kalender Masehi jatuh pada tanggal 25 Februari 1293. Menariknya, informasi ini sejalan dengan catatan resmi dinasti Yuan yang termuat dalam History of Yuan atau Yuanxi, sumber utama yang mendokumentasikan kebijakan dan ekspedisi militer di era Kublai Khan. Salah satu catatan penting menyebutkan bahwa pada bulan kedua tahun ke-29 era Zuan, sekitar awal 1292, Kublai Khan menunjuk 3 pejabat tinggi untuk memimpin ekspedisi besar ke Jawa. Shibi, Gaoxing, dan Ikhmis, seorang navigator Uighur yang menjadi tokoh pertama dari etnisnya yang tercatat dalam sejarah Tiongkok. Ketiga pejabat ini dipercaya memegang posisi penting di Sekretariat Eksekutif Yuan, lembaga yang mengurusi urusan maritim dan ekspedisi luar negeri dinasti Yuan. Menurut biografi Shibi dalam History of Yuan, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan terakhir tahun ke-29 Zuan, armada besar akhirnya berlayar dari pelabuhan menuju perairan Nusantara. Ekspedisi ini melibatkan 500 kapal, angka yang persis sama dengan yang terukir pada prasasti Pasir Kapal. Sementara itu, Yan Wenlei atau literatur Yuan yang terdapat pada jilid ke-41 memberikan informasi tambahan yang menarik mengenai jumlah pasukan yang terlibat. Menurut sumber tersebut, pada tahun ke-30 Zuan, bulan kedua hari ke-7 setara dengan 16 Maret 1293, lebih dari 500 prajurit perintis diberangkatkan lebih dulu. Mereka berlayar dengan 10 kapal di bawah komando Ikhmis. Data ini memberikan gambaran kasar tentang kapasitas kapal dinasti Yuan. Jika setiap kapal mampu mengangkut sekitar 50 prajurit, maka 500 kapal dalam armada besar ini diperkirakan dapat membawa hingga 25.000 pasukan dari Tiongkok. Sebagian besar prajurit berasal dari 3 provinsi di Tiongkok Selatan. Wilayah itu adalah Fujian, Jiangxi, dan Huguang. Sebuah provinsi pada masa dinasti Yuan yang meliputi wilayah modern Hubei Selatan di lembah sungai Yangtze, Hunan, Guizhou, dan Guangxi. Pelayaran sejauh 4.100 km dari Guangzhou ke perairan Jawa bukanlah tugas yang mudah. Catatan Shibi menggambarkan betapa sulitnya perjalanan ini. Angin kencang dan gelombang ombak yang besar mengguncang kapal-kapal, membuat banyak prajurit yang mengalami mabuk laut sehingga tidak bisa makan selama berhari-hari. Di tahun yang sama, 1292, saat Kublai Khan memerintahkan penyerangan ke Jawa, drama yang tak kalah hebat tengah berlangsung di Nusantara. Setelah menaklukkan kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera pada tahun 1290, Singasari bangkit sebagai kekuatan paling dominan di kawasan itu. Raja Kartanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayu untuk memperluas pengaruhnya di Sumatera. Sebuah langkah ambisius yang membawa konsekuensi yang sangat berat.
Berdasarkan catatan dari Kitab Pararaton dan Kidung Harsawijaya, keputusan ini ditentang keras oleh para penasihat seniornya yang khawatir ekspansi ini melemahkan pertahanan di ibu kota Singasari. Alih-alih menuruti para penasihat, Kertanegara malah menaruh curiga pada mereka. Salah satunya adalah Empu Raganata, yang menurut sejarawan Slamet Mulyana, Empu Raganata adalah seorang tokoh yang bijaksana dan juga disegani di seluruh negeri. Malahan, Empu Raganata yang segitu bijak dan juga disegani justru dipecat dari jabatannya oleh Kertanegara. Keputusan Raja Kertanegara untuk mengirim pasukan dalam perjalanan Pamalaju yang panjang, ditambah dengan pemecatan dan pengasingan para pejabat tinggi, malah membuat kerajaan Singasari rentan terhadap ancaman pemberontakan. Arya Wiraraja, mantan pejabat tinggi yang diasingkan ke Sumenep, Madura, setelah dimutasi menyimpan dendam mendalam terhadap Kertanegara. Baik Kitab Pararaton maupun Kidung Panji Wijayakrama maupun Kidung Harsawijaya mencatat pengkhianatan Wiraraja yang secara diam-diam menghasut Jayakatwang, Adipati Kediri, sebuah kerajaan bawahan yang pernah ditundukkan oleh Singasari untuk melakukan makar atau pemberontakan. Wiraraja mendorong Jayakatwang untuk menyerang Kartanegara. Dalam Kitab Pararaton, surat rahasia yang dikirim Wiraraja yang berbunyi, "Dengan hormat, jika Paduka ingin berburu di padang bekas perburuan itu, ini adalah waktu yang paling tepat dan paling menguntungkan. Tidak ada bahaya, tidak ada harimau, kerbau liar, maupun ular. Yang ada hanyalah satu harimau, tetapi sudah ompong." Jayakatwang tidak menyia-nyiakan peluang ini dan segera melancarkan pemberontakan. Dengan strategi yang cerdas, ia membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergerak dari utara dengan riuh untuk mengalihkan perhatian dan memancing pasukan Singasari keluar dari ibu kota. Sementara itu, pasukan utama Jayakatwang menyelinap dari selatan, siap menyerbu istana begitu kota kehilangan pertahanan yang mulai melemah. Dengan kekuatan yang melemah dan tanpa adanya pertahanan, Kertanegara, Empu Raganata, dan sisa menterinya dibantai habis di tempat oleh pasukan Jayakatwang yang dipimpin oleh Kebo Mundarang. Kematian Raja Kertanegara menjadi akhir dari kejayaan Singasari sekaligus membuka awal babak baru dalam sejarah Jawa. Raden Wijaya sebagai menantu Kertanegara mendengar kabar bencana yang menimpa kerajaan, dan Wijaya berusaha kembali untuk mempertahankan Singasari. Namun semua perjuangannya gagal. Dengan sisa pasukan yang sedikit dan para pengikut setianya, Wijaya terpaksa meninggalkan putri bungsu Tumapel yang bernama Ratna Sutawan yang disebut Pusparasmi dalam Kidung Harsawijaya untuk mengungsi ke Madura. Di sana mereka mendapat perlindungan dari Arya Wiraraja yang meski sebelumnya mendukung Jayakatwang, Arya Wiraraja menyambut Wijaya dengan hangat. Dalam pertemuan itu, Wijaya dan Wiraraja berdiskusi tentang harapan dan rencana masa depan. Wijaya berjanji akan memberikan separuh kerajaan kepada Wiraraja jika ia berhasil merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Dengan sopan dan rendah hati, Wiraraja menjawab, "Terserah Paduka, Padukalah yang berhak menjadi penguasa." Wiraraja kemudian mengirim surat kepada Jayakatwang, memohon pengampunan dan kesediaan untuk menerima pengabdian Raden Wijaya, dan tentu saja langsung disetujui. Melalui diplomasi politik tunduk, Jayakatwang memaafkan Wijaya dan memberinya sebidang tanah berupa hutan lebat yang berlokasi di Tarik. Di hutan inilah Wijaya membangun pemukiman baru yang bernama Majapahit, sebuah tempat kecil yang kelak mengguncang sejarah seluruh Asia Tenggara. Setibanya di Majapahit, Wijaya segera mengutus perwakilan kepada Wiraraja, mengajaknya bergabung dalam rencana untuk menggulingkan Jayakatwang. Sementara itu, Kublai Khan mengirim armada besar untuk menghukum Singosari tanpa mengetahui bahwa Kertanegara, raja yang sudah menjadi targetnya, telah tewas dibunuh oleh pemberontak dari bangsanya sendiri, dan kerajaannya pun sudah runtuh. Setelah mengarungi Laut Tiongkok Selatan yang ganas dan singgah di Champa, Vietnam,
Selama sekitar 1 bulan, pada 15 Februari 1293, armada Mongol tiba di Selat Karimata, tepatnya di Pulau Serutu, hingga 25 Februari. Pada hari yang sama, mereka berlabuh di Pulau Gelam. Di sana, mereka memperbaiki kapal-kapal yang rusak akibat badai dan membuat perahu-perahu kecil yang lebih cocok untuk menyusuri sungai-sungai dangkal di wilayah tropis. Total waktu yang dihabiskan di Pulau Serutu dan Pulau Gelam sekitar 1 bulan. Pada hari ke-7 bulan kedua tahun ke-30 Zuan atau 16 Maret 1293, armada Mongol melanjutkan pelayaran dari Pulau Gelam dan tiba di Pulau Karimun, Jawa. 6 hari kemudian, pada 22 Maret 1293, mereka mendarat di pesisir utara Jawa, tepatnya di Tuban. Hal ini menandai dimulainya invasi darat ke Pulau Jawa. Saat pasukan Yuan mendarat, Raden Wijaya baru saja gagal merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Dari Madura, Raden Wijaya mengirim utusan untuk memberitahu pasukan Mongol bahwa Kartanegara telah tewas akibat kudeta istana dan kekuasaan kini dipegang oleh Jayakatwang. Raden Wijaya mengusulkan membentuk aliansi untuk bersama-sama menggulingkan Jayakatwang, bahkan menyediakan peta wilayah Kediri untuk membantu membuat strategi. Menurut History of Yuan, setelah aliansi disepakati, jenderal-jenderal Yuan meminta Wijaya tunduk kepada kaisar mereka. Wijaya pun langsung menyetujui dan berjanji membayar upeti, termasuk menyerahkan 2 putri jika pasukan Yuan berhasil menghancurkan Kediri. Selanjutnya, Wijaya menugaskan Arya Wiraraja memimpin pasukan dari utara sekaligus mengkoordinasikan komunikasi dengan Mongol, menyampaikan perkembangan terbaru begitu mereka tiba. Pertempuran pun dimulai di Kalimas, anak sungai Berantas. Saat pasukan Yuan berkumpul di jalur sungai utama menuju pusat kekuasaan Singasari, seorang menteri Jawa mencoba menghadang dengan barisan perahu. Namun, pasukan Yuan dengan cepat membentuk formasi bulan sabit dan melancarkan serangan besar-besaran. Malam itu, menteri tersebut melarikan diri meninggalkan lebih dari 100 kapal besar yang langsung dikuasai oleh Mongol. Pasukan Yuan terus maju, tetapi sempat berhenti ketika Raden Wijaya meminta perlindungan karena dikejar oleh pasukan Kediri. Setelah mendapat kabar bahwa musuh akan menyerang malam itu, pasukan Yuan segera bergerak ke Majapahit. Pada 14 April 1293, Kediri menyerang dari 3 arah sekaligus. Ikmis berusaha menghadapi musuh dari barat daya, namun gagal untuk menemukan mereka. Di Tenggara, Gausing menghadapi serangan sengit dari pasukan Kediri, tetapi berhasil memukul mundur mereka ke pegunungan. Ketika musuh muncul kembali, Gausing menyerang dan memenangkan pertempuran. Seminggu kemudian, pada 22 April 1293, pasukan Yuan melancarkan gerakan terkoordinasi menuju pusat kekuasaan Kediri di Daha. Mereka terbagi dalam 3 jalur, 1 menyusuri sungai, 1 di tepi timur, dan 1 lagi di barat sungai Berantas. Pada 26 April, ketiga kelompok pasukan Yuan tiba di Daha, dan pertempuran sengit berlangsung dari pagi hingga siang. Pasukan Kediri bertahan mati-matian, tetapi akhirnya runtuh setelah 3 gelombang serangan. Sementara pasukan Yuan menyerbu dari depan. Pasukan Majapahit di bawah Wijaya menyelinap dari sisi lain, dan berhasil merebut kota. Wijaya segera menuju istana dan membebaskan putri yang sebelumnya ditawan. Kekalahan Kediri pun sempurna. Ribuan prajurit mereka tenggelam saat berusaha menyeberangi sungai, dan 5.000 lainnya tewas di medan perang. Dengan Jayakatwang ditawan dan Kediri jatuh, kemenangan seolah sudah di tangan para pasukan Yuan. Namun, Raden Wijaya memiliki rencana lain. Ia meminta izin kembali ke Majapahit beralasan untuk menyiapkan upeti dan surat penyerahan yang pantas. Sibi dan Ikmis menyetujui permintaan Raden Wijaya, meskipun Gausing curiga dan menentang keras keputusan itu. Wijaya bahkan meminta agar 200 prajurit Yuan yang dikirim ke Majapahit tidak membawa senjata satupun, dengan alasan para putri kerajaan takut melihat senjata. Maka, pada tanggal 26 Mei 1293, 200 prajurit Yuan yang tanpa senjata dipimpin 2 perwira berangkat menuju ke Majapahit.
Namun, di sana jebakan telah menanti. Raden Wijaya menyergap mereka dengan para pasukannya, lalu langsung melancarkan serangan ke markas utama pasukan Yuan. Serangan mendadak ini membuat pasukan Yuan kacau balau. Banyak yang gugur, sisanya lari kembali ke kapal. Shibi bahkan terpisah dari pasukannya dan harus mundur sejauh 123 km sambil terus bertempur. Wijaya tidak menghadapi Mongol dalam pertempuran terbuka, melainkan menggunakan taktik gerilya yang cerdik, menyerang dalam gelombang kecil namun mematikan. Menyadari musim angin muson hampir berakhir dan waktu untuk pulang semakin sempit, pasukan Yuan terpaksa mundur dalam kondisi yang kacau. Jika tertinggal, mereka harus bertahan di wilayah musuh selama 6 bulan lamanya. Sebelum berlayar pulang, Jaya Katuang dan putranya telah dieksekusi oleh para pasukan Yuan. Pada tanggal 31 Mei 1293, sisa pasukan Yuan berlayar selama 68 hari, yang menempuh 4.100 km untuk kembali ke Zhuangzhou. Menurut Prasasti Kudadu dan Kidung Panji Wijayakrama, armada Laut Jawa sempat bentrok dengan kapal-kapal Mongol, bahkan menangkap dan menghancurkan beberapa di antaranya. Jenderal Shibi kehilangan lebih dari 3.000 prajurit, dan menurut sejarawan Nugroho, total korban tewas dari pihak Yuan bisa mencapai 12.000 hingga 18.000 orang, atau sekitar 60% dari seluruh pasukan mereka. Meski kalah, mereka berhasil membawa pulang sejumlah tawanan anak-anak dan pejabat dari Kediri, peta wilayah, daftar sensus, surat berlapis emas dari Raja Bali, serta barang berharga seperti dupa dan kain halus. Barang-barang hasil rampasan perang yang dibawa pulang pasukan Yuan diperkirakan bernilai lebih dari 500.000 tael, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Invasi ke Jawa menjadi salah satu ekspedisi militer Mongol yang paling menyakitkan. Sebuah operasi raksasa yang berakhir dengan tipu daya dan kekalahan yang pahit. Kegagalan ini menandai akhir dari ambisi ekspansi militer Mongol di bawah Kublai Khan. Sang kaisar sempat merencanakan serangan balasan dengan 100.000 pasukan, tetapi rencana itu terkubur bersama kematiannya, yang membuat Jawa terbebas dari ancaman invasi lanjutan. Meski demikian, penjelajah seperti Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone mencatat bahwa Mongol masih mencoba beberapa kali menyerang, namun semuanya gagal. Dari sisa-sisa konflik ini lahirlah sesuatu yang monumental. Majapahit bangkit sebagai kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Dari sisi teknologi, Nusantara juga mendapat pelajaran yang berharga. Kemungkinan besar ini adalah pertama kalinya bubuk mesiu digunakan di wilayah ini. Selain itu, teknik pembuatan kapal Tiongkok seperti kemudi tengah, paku besi, dan sekat kedap air mulai diadopsi oleh pengrajin kapal Jawa dan memadukannya dengan keahlian lokal untuk menciptakan kapal-kapal yang tangguh. Kalau kamu punya referensi lain, atau mau ada koreksi, atau ada tambahan, langsung aja drop di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa juga kasih saran buat topik yang pengen dibahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.